salam sang sejati. Selama ini, syahadat seringkali hanya terjebak pada makna linguistik. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal asyhadu bukanlah sekedar aku yang mengucapkan, tetapi ia adalah aku menyaksikan. Ini adalah perbedaan antara membaca manual tentang api dengan mereka yang benar-benar terbakar oleh nyalanya. Syahadat bagi yang awam adalah deklarasi. Syahadat sejati adalah experience, sebuah peristiwa penyaksian langsung di ruang kesadaran terdalamnya. Ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan syahadat, ia memindahkan lokus syahadat dari lidah ke qalb, dari luar ke dalam. Aku bersaksi di hadapan Zatku sendiri. Lihatlah, di sini sang saksi telah syahid, tidak lagi sebagai hamba kecil yang melihat Tuhannya sebagai objek di kejauhan. Ruang pengadilan kesaksiannya adalah di dalam dirinya sendiri. Hakim, saksi, dan yang disaksikan esa dalam satu medan kesadaran. Ini adalah fondasi awal dari perjalanan fana. Lalu kesaksian itu berbunyi, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Jangan terburu-buru menuduh kalimat ini syirik, apalagi kesombongan. Dalam gramatika kesadaran ilmu makrifatullah, kata ingsun, aku, di sini bukanlah aku yang sifatnya ego, biologis, atau psikologis manusia yang bernama si fulan. Tetapi aku di situ adalah aku yang universal, aku yang sifatnya hakiki. Aku yang dalam terma Syekh Ibnu Arabi disebut sebagai Al-Haq, yang memanifestasi di dalam diri. Ini adalah pengakuan bahwa ketika segala identitas semu itu luruh, yang tersisa hanyalah keberadaan mutlak. Dalam keadaan fana fillah, seorang hamba tidak lagi ada, sehingga yang berbicara adalah zat yang mewujud melalui dirinya. Inilah makna la ilaha illallah yang paling sejati. Peniadaan nafi segala yang disembah selain Al-Haq, dan penegasan isbat bahwa hanya yang hak yang ada. Yang kemudian dilanjutkan, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Di sini Muhammad telah mengalami sublimasi makna dari person sejarah menjadi prinsip kosmik dan psikis. Muhammad adalah cahaya kenabian, Nur Muhammad, asal usul segala ruh, prototipe kesadaran sempurna. Dia adalah utusanku, utusan dari sang aku sejati, ingsun, kepada aspek diri yang masih terpisah. Rasul adalah fungsi penyampai wujud dari yang mutlak kepada yang nisbi. Dalam ajaran esoteris ada ungkapan huruf yang mendalam. Ahmad bila mim menjadi ahad atau esa. Arab bila ain menjadi Rob, Tuhan. Ini menunjukkan
bahwa Muhammad dalam dimensi batinnya adalah jalan menuju keesaan Ahad, dan kearaban adalah ekspresi dari ketuhanannya. Jadi, bersaksi kepada Muhammad sebagai Rasul Allah adalah bersaksi bahwa ada sebuah prinsip pencerahan cahya ningsun, sebuah Rasul internal rahsa ningsun yang bertugas menyampaikan kebenaran dari sang diri sejati kepada ego yang terbatas. Ini adalah proses tajalli, penampakan diri rahasia Tuhan dalam bentuk Rasul di cermin hati setiap manusia. Kata kuncinya ada di sini. Ya, sejatine kang aran Allah iku badan ningsun, Rasul iku rasa ningsun, Muhammad iku cahya ningsun. Allah adalah badanku, badan ningsun, bukan badan fisik, tetapi jasmani atau substansi hakiki dari segala yang ada. Badan, tubuh, itu maha ruang, tubuh alam semesta yang mengambil tempat di dalam tubuh ini, seperti laut yang meliputi ikan. Jadi laut itulah tubuhnya ikan. Jadi kita pun sama yang diliputi oleh Allah. Jadi bukan menarik kepada tubuh fisik. Pandai-pandailah mengambil paham. Kemudian Rasul adalah rasaku, rahsa ningsun, instrumen atau organ persepsi batin untuk merasakan kehadiran ilahi. Muhammad adalah cahayaku, cahaya ningsun, iluminasi yang menerangi segalanya. Di sini Allah, Rasul, Muhammad dan Sang Aku bukan empat hal, melainkan empat aspek dari satu realitas yang tak terpisahkan. Inilah puncaknya tauhid. Kemanunggalan, manunggaling kaula Gusti, di mana tunggal ing Allah, hiya kang amuji, hiya kang pimuji. Tahan dulu, jangan ambil kesimpulan, karena intensitas daripada isi syahadat model ini bukan diperoleh dengan membaca, tetapi dengan lelaku spiritual. Ini adalah buah dari olah spiritual yang sangat ketat. Dan syahidan adalah wirid, tetapi bukan pengulangan verbal. Ia adalah zikir qalbi, peringatan yang menghujam di jantung kesadaran kita. Setelah kesaksian awal diucapkan di dalam hati, maka dimulailah laku meditatif yang paling mendalam. Dan prakteknya adalah tafakur atau zikir rasa. Ini adalah seni mematikan yang palsu untuk menghidupkan yang hakiki. Mati dalam hidup dan hidup di dalam mati. Caranya dengan menang, diam total, penghentian aktivitas indrawi kasar, dan hening, jernih, pengosongan pikiran dan kehendak pribadi. Semua panca indera disatukan di dalam ruang diamnya hati dan perasaan. Tujuannya adalah bercampurnya rasa hati dan hilangnya segenap perasaan, fana al-wujdan. Saat semua perasaan, kesedihan, kegembiraan, keinginan lenyap, bukan menjadi kosong, tetapi larut dalam satu rasa yang meliputi segalanya. Dari sinilah lahir kewaskitaan, kesadaran murni yang eling lan waspada, sadar dan terjaga,
melihat tanpa mata, mengetahui tanpa pikiran. Inilah kondisi di mana ora kerasa apa-apa, ora anak katon apa-apa, mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh. Tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanya aku yang meliputi seluruh alam. Jangan dikira pencapaian ini membuat seseorang lari dari dunia. Justru sebaliknya, Syekh Siti Jenar menegaskan, syahadat sejati melahirkan etos gerak dan kerja yang positif, progresif dan aktif. Mengapa? Karena setelah mengalami jatuhnya rasa, lenyapnya ego, yang muncul adalah kesejatian rasa, motor penggerak murni dari sang diri. Lalu bertemunya rasa, persatuan antara ide kreatif, wahyu internal, dengan kemampuan mewujudkannya. Hasilnya adalah karya yang mewujud, kreasi nyata di dunia. Orang yang telah mengalami sasa hidat, ia tidak lagi bekerja untuk dirinya, untuk pujian, atau untuk rasa takut. Ia bekerja karena itu adalah ekspresi alami dari kudrat ilahi yang bekerja melalui dirinya. Ia menjadi bijaksana, penuh kuasa dalam arti mampu mengendalikan diri dan keadaan. Karena kini sumber tindakannya adalah kekuatan mutlak. Ia tidak kekurangan dalam pengertian pakerti, karena iluminasi cahaya Muhammad terus menerangi setiap langkahnya. Syahadat seperti inilah yang mengubah manusia menjadi insan kamil, manusia sempurna yang menjadi khalifah sejati di bumi ini, bukan seorang penguasa yang menindas, tetapi wakil Tuhan yang memancarkan sifat-sifat ilahi. Hidup Al-Hayyu, mengetahui Al-Alim, kekal Al-Baqa, mengawasi Ar-Raqib, kuasa Al-Qadir, bijaksana Al-Hakim, sebagaimana yang tercermin di dalam bait-bait Sasahidat. Jadi, syahadat sejati bukanlah tentang mempercayai sesuatu di luar dirimu, tapi ia adalah tentang menjadi saksi atas kebenaran yang adalah dirimu sendiri yang paling hakiki. Ia adalah proses dekonstruksi total atas ilusi aku yang terpisah untuk menemukan aku yang tak terpisah dari sang aku mutlak. Ajaran Syekh Siti Jenar lewat Sasahidan ini adalah jalan yang curam dan berbahaya jika dipahami secara harfiah oleh ego. Tapi bagi sang pencari sejati, ia adalah peta yang jujur menuju puncak tertinggi spiritualitas Islam, wahdat al-wujud, yang termanifestasi dalam pengalaman personal. Tantangannya sekarang bukan pada memperdebatkan kata-kata ingsun itu syirik atau tidak. Tantangannya adalah pada keberanian untuk memasuki lelaku. Beranikah kamu diam, hening, dan menyelidiki siapa sebenarnya yang sedang bernafas ini? Siapa yang mendengar melalui telingamu? Siapa aku yang sejati di sebalik nama dan wajahmu ini? Di sanalah syahadat yang sesungguhnya itu dimulai. Syahadat sejati adalah perjalanan pulang kepada zat yang tidak pernah
berpisah dari dirimu, meskipun kamu lalai selama hidup. Dan sesyahidan adalah suara panggilan ulang yang terus bergema dari dalam lubuk hatimu sendiri. Iya ingsun kang urip tan kena ing pati. Apakah kau siap menyaksikannya? Demikianlah